Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Dalam dunia politik Indonesia, hanya sedikit tokoh yang mampu mempertahankan pengaruh dan kekuasaan dalam jangka waktu yang panjang. Di antara mereka, nama Megawati Soekarno Putri berdiri paling tegak. Ia bukan hanya anak dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, tetapi juga seorang pemimpin yang telah membentuk wajah politik Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Video ini akan mengeksplorasi mengapa Megawati begitu kuat, mulai dari latar belakang kehidupannya, pengaruh politiknya, hingga strategi kekuasaannya di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, termasuk ketika strategi politiknya diuji pada Pilpres tahun 2024. Pada tanggal 23 Januari tahun 1947, di tengah hiruk-pikuk dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seorang bayi perempuan lahir di Yogyakarta 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Ia bukan bayi biasa, melainkan putri dari sang proklamator Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Bayi itu dinamai Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Dalam namanya terselip harapan akan permata bangsa, kekuatan besar, dan loyalitas pada tanah air. Masa kecil Megawati berbeda dari anak-anak lainnya. Ia tumbuh di Istana Negara, menyaksikan langsung pasang surut kekuasaan, diplomasi berdarah dingin, dan perjuangan sang ayah mempertahankan kemerdekaan. Tapi justru dari situ, Megawati mengasah kepekaannya. Ia bukan hanya anak presiden, tapi juga saksi sejarah yang membentuk karakter kepemimpinannya kelak, tenang, namun tajam, dan kokoh dalam prinsip. Ketika Soekarno digulingkan lewat kudeta merangkak pada tahun 1967 dan kekuasaan berpindah ke tangan Soeharto, keluarga Megawati mengalami masa-masa sulit. Mereka tidak hanya kehilangan kekuasaan, tetapi juga martabat di mata penguasa baru. Megawati menjadi korban politik sejak muda. Ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan, pengawasan, bahkan pembatasan. Namun dari luka dan pengasingan itulah, Megawati ditempa menjadi sosok yang kuat. Ia tak memilih jalan konfrontatif secara terbuka, tetapi menguatkan akar dukungan di bawah tanah, merawat ingatan rakyat tentang ayahnya, dan menanti waktu yang tepat untuk bangkit. Warisan nama Soekarno telah menjadi bekal utama dalam perjalanan politiknya. Dalam budaya politik Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh simbol dan sejarah, Megawati dipandang sebagai pewarisah dari semangat nasionalisme dan ideologi Bung Karno, yaitu marxisme, anti-imperialisme, dan semangat kemandirian bangsa. Nama besar Soekarno memberi Megawati semacam legitimasi historis yang tidak dimiliki politisi lain. Ketika ia bergabung dengan PDI di tahun 1987, Megawati tidak hanya menjadi seorang anggota parlemen biasa, tetapi segera menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Orde Baru. Ketika pemerintahan Soeharto melalui tangan-tangan kekuasaan mencoba untuk menggembosi PDI dan menggantikannya dengan kepemimpinan tandingan, justru nama Megawati yang dielulukan oleh rakyat. Setelah peristiwa Kuda Tuli tahun 1996, di mana kantor PDI dikuasai faksi pendukung Suryadi, Megawati menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap otoritarianisme. Peristiwa itu menumbuhkan gelombang simpati yang besar kepada dirinya. Ketika reformasi tahun 1998 meledak, Megawati dan para loyalisnya mendirikan PDI Perjuangan yang kemudian menjadi partai yang besar. Dalam pemilu tahun 1999, PDIP menjadi partai pemenang dengan suara terbanyak.
Namun dalam sistem pemilihan tidak langsung yang kala itu berlaku, Megawati gagal menjadi presiden karena kalah dalam lobi politik dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Meski demikian, ia tetap menerima jabatan wakil presiden dan kelak akan menggantikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia kelima pada tahun 2001. Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, Megawati memimpin dalam suasana penuh tantangan. Krisis ekonomi pasca reformasi, konflik separatis di Aceh dan Papua, dan pergolakan dalam transisi demokrasi. Kepemimpinannya yang tenang namun firm atau tegas menciptakan fondasi stabil bagi transisi demokrasi. Setelah kalah dalam Pilpres 2004 dari Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati tidak kehilangan kendali atas PDIP. Sebaliknya, ia semakin memperkuat kekuasaan internalnya di partai. Struktur PDIP dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi organisasi politik yang sangat sentralistik. Ketua umum memegang kendali atas pencalonan kepala daerah, pengambilan keputusan politik, dan arah kebijakan partai. Dalam struktur ini, Megawati menjadi pusat gravitasi. Bahwa yang namanya Abdullah Aswar Anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu. Di bawah kepemimpinan Megawati, PDIP menjadi rumah besar ideologi nasionalisme kiri. Tidak hanya menjadi partai elektoral, tetapi juga menjadi alat mobilisasi massa dan pembinaan ideologi. Sekolah partai, kaderisasi struktural, dan kontrol atas fraksi legislatif adalah manifestasi dari bagaimana Megawati membangun kekuasaan struktural jangka panjang. Kekuatan PDIP tidak hanya karena elektabilitasnya, tetapi karena kekompakan dan loyalitas internalnya. Bahkan tokoh sepopuler Joko Widodo pun tidak bisa keluar dari garis partai ketika ia diusung sebagai capres oleh PDIP pada tahun 2014 dan tahun 2019. Megawati tetap menjadi pengendali strategi politik, sementara Jokowi menjadi wajah publik dari kekuasaan PDIP. Megawati dikenal bukan sebagai politisi yang suka tampil di depan kamera atau memberikan pidato setiap minggu. Ia bukan aktor panggung, melainkan arsitek sunyi yang bekerja di belakang layar. Di dalam tubuh PDIP, ia membangun sistem komando yang solid. Tidak ada keputusan besar tanpa restunya. Bahkan para kepala daerah dari PDIP tahu betul, satu gerakan tanpa persetujuan, yaitu Ibu Ketua Umum, bisa berarti akhir karir politik mereka. Strategi diam Megawati ibarat samurai yang menyarungkan pedangnya. Tenang di luar, mematikan di dalam. Ia mengatur ritme politik lewat momentum. Ketika elit politik lain sibuk berkoar-koar, Megawati memilih mendengarkan dan mencermati. Saat partai-partai lain tenggelam dalam wacana populis dan agenda pragmatis, Megawati memperkuat akar ideologi partainya. Ia tahu betul bahwa dalam politik, kesabaran adalah senjata. Kamu tahu nggak sih, Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik. Pola ini terbukti berhasil ketika ia menciptakan Joko Widodo, seorang politisi dari Solo yang sederhana, dijadikan tokoh nasional. Jokowi menang 2 kali berturut-turut dalam Pilpres 2014 dan 2019. Selama masa itu pula, Megawati mempertahankan posisi sebagai ratu tak bertahta. Semua jalur kekuasaan tetap berujung padanya, bahkan presiden pun tidak bisa mengabaikannya. PDIP menjadi partai dengan kader di seluruh lapisan kekuasaan, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Namun pada faktanya, sejarah tidak selalu berpihak pada pola yang sama. Pada tahun 2024, strategi diam Megawati diuji dengan tantangan paling berat, yaitu suksesi nasional yang melibatkan pertarungan dalam internal kekuasaan yang selama ini ia dominasi. Ketika masa jabatan Jokowi akan berakhir, pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang akan diusung PDIP sebagai calon presiden? Nama-nama muncul ke permukaan seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, bahkan nama-nama eksternal seperti Erick Thohir dan Anies Baswedan
disebut-sebut bisa menjadi wakil dari PDIP. Namun semuanya tergantung satu suara, yaitu Megawati. Lama Megawati diam, ia tak kunjung mengumumkan siapa capres PDIP, bahkan ketika partai lain sudah mengunci koalisi. Namun diamnya bukan tanpa maksud, ia sedang mengukur arah angin, membaca potensi pengkhianatan, dan menilai loyalitas sejati. Akhirnya, setelah berbulan-bulan spekulasi, Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Tapi pengusungannya tidak berjalan mulus. Hubungan antara Ganjar dan Megawati sendiri tidak sedekat hubungan Megawati dengan Jokowi. Presiden Jokowi, meski berasal dari PDIP, mulai menunjukkan kedekatan yang lebih dalam kepada sosok Prabowo Subianto, lawan politik masa lalu yang kini menjadi kawan akrab di akhir masa jabatan. Ketika Jokowi terlihat mendukung pencalonan Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak kandungnya sendiri, panggung politik nasional pun terguncang. Megawati murka, namun tetap tenang. Ia tidak menyerang Jokowi secara langsung. Ia kembali ke strategi lamanya, diam dan menyiapkan perlawanan struktural. PDI tetap solid di bawah kendalinya, meskipun suara-suara dari arus bawah mulai terbelah. Beberapa kader muda bahkan secara diam-diam menyokong kubu lawan, merasakan bahwa arah kekuasaan tidak lagi berada dalam orbit Megawati sepenuhnya. Pilpres tahun 2024 pun menjadi ajang pembuktian kekuatan nyata strategi diam Megawati. Ganjar maju dengan dukungan partai yang kuat, tetapi narasi anak muda, keberlanjutan, dan Jokowi efek mengalir deras ke kubu Prabowo Gibran. Di media sosial, arus dukungan lebih dominan kepada Prabowo, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres meski belum memenuhi syarat usia secara konstitusional. Megawati tetap bertahan. Ia tidak menyulut perang terbuka, tapi juga tidak memberikan restu kepada langkah Jokowi. Ia menolak narasi bahwa Gibran adalah representasi Jokowi dalam PDIP. Partai ini punya garis ideologi, bukan sekedar kendaraan politik, kata Megawati dalam beberapa pidato yang mulai menggigit, namun tetap tanpa menyebut nama. Namun mesin PDIP tidak cukup kuat untuk mengimbangi mesin kekuasaan negara. Pengaruh presiden yang masih menjabat, dugaan intervensi aparat birokrasi, dan kekuatan media sosial membentuk tsunami dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Bahkan banyak para pemilih yang diam tapi bersimpati terhadap Prabowo membuat pasangan yang diajukan PDIP, yaitu Ganjar Mahfud, mengalami kekalahan tragis. Kemenangan Prabowo besar dan telak membuat PDIP untuk pertama kalinya sejak tahun 1999 tidak memiliki posisi di puncak kekuasaan nasional. Kekalahan ini mengguncang PDIP, tapi tidak menghancurkan Megawati. Ia tetap berdiri tegak. Dalam kekalahan itu, ia memperlihatkan satu lagi kekuatan politiknya, kemampuan menerima kekalahan dengan kepala tegak, dan tetap memimpin partainya melewati masa transisi. Ia tidak membubarkan partai, tidak melepas tanggung jawab, tidak menyalahkan kader secara terbuka. Strategi diamnya mungkin gagal kali ini, tetapi ia masih menjadi pengendali utama dalam oposisi, dan perolehan suara partainya masih yang tertinggi di antara partai yang ada. Bahkan di tengah kekuasaan baru, Megawati menjadi pusat gravitasi bagi gerakan perlawanan demokratis. Megawati sadar, masa depan bukan hanya milik yang menang saat ini. Sejarah selalu memberi ruang bagi mereka yang sabar, konsisten, dan berakar kuat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.